Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan presentasi hasil diskusi kami mata kuliah konversi energi sumber daya air dengan tema perencanaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Eh, Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Keisha Adi Zukru Sundamanik dengan NPM 063, M. Dava Dwi Zalino dengan NPM 087, Fitriana Fauzia dengan NPM 072, dan Rezita Aurelia Arinda dengan NPM 074. Next. Diskusi kami dilatar belakangi oleh peningkatan kebutuhan listrik dan menipisnya energi fosil mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan, salah satunya air melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Teknologi PLTMH cocok diterapkan pada aliran air dengan tinggi jatuh dan debit memadai. PLTMH adalah salah satu solusi listrik skala kecil yang ramah lingkungan dan mudah dioperasikan. Embung Pajajaran memiliki perbedaan elevasi antara muka air dan saluran keluar, sehingga berpotensi dikembangkan menjadi sumber energi listrik mandiri. Perencanaan PLTMH ini difokuskan pada desain bak penenang, pipa pesat, dan juga pemilihan turbin yang sesuai agar dapat menghasilkan daya optimal, sekaligus mendukung tujuan energi bersih dan terjangkau. Fokus desain adalah bak penenang, pipa pesat, dan juga pemilihan turbin. Untuk tujuan perancangan, nomor 1 yaitu menentukan ukuran dan kedalaman bak penenang. Nomor 2 menentukan rute, diameter, dan panjang pipa pesat berdasarkan debut dan head loss. Yang ketiga adalah memilih jenis turbin yang sesuai dan menghitung estimasi daya listrik. Dan yang keempat yaitu menghasilkan gambar desain PLTMH dengan output layout perencanaan detail. Berikut ada metodologi langkah penelitian, yaitu yang pertama dilakukan studi literatur. Kita membaca soal dasar-dasar PLTMH, hidrologi dan siklus air, analisis curah hujan dan debit, komponen PLTMH, turbin air, dan juga perhitungan daya dan energi. Dan untuk yang kedua dilakukan pengolahan data, yaitu analisis curah hujan rencana, perhitungan intensitas hujan, analisis debit banjir rencana, analisis debit andalan, perhitungan head dan daya potensial, perencanaan komponen hidrolik, pemilihan turbin, perhitungan daya dan energi listrik, dan yang selanjutnya adalah survei pendahuluan, yaitu identifikasi lokasi untuk penempatan titik komponen PLTMH, pengukuran awalan lapangan, observasi kondisi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu data elevasi, pengumpulan data yaitu data elevasi, data curah hujan, dan juga data klimatologi dan data hidrologi. Berikut ada lokasi perencanaannya. Berikut adalah Embung Pajajaran. Next. Baik, selanjutnya itu ada rancangan penempatannya. Di sini kami menempatkan untuk elevasi bak penenangnya itu ada di ketinggian 781,9 meter di atas permukaan laut, dan untuk elevasi rumah turbinnya berada di elevasi 766 meter di atas permukaan laut, dan di sini ada beda tingginya antara intake dan power house-nya itu ada di 15,9 meter. Lanjut. Yang selanjutnya itu ada analisis debit banjir rencana. Di sini kami menggunakan data curah hujan maksimum harian selama 7 tahun terakhir dari 2019 sampai 2025 yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Fakultas Pertanian Unpad. Nah, dari data tersebut kami mencari curah hujan rancangan untuk periode ulang 10 tahun dengan menggunakan metode log person tipe 3. Lanjut. Yang pertama di sini kami menghitung hujan rencananya dengan menggunakan log person. Dari perhitungan diperoleh nilai G itu 0,228, dengan interpolasi pada tabel itu tuh hasilnya tuh dapat nilai K 1,308. Jadi log R24-nya itu 2,035. Terus untuk curah hujan rancangan 10 tahunnya itu dapat di 108,392 milimeter per hari. Lanjut. Selanjutnya kami menghitung intensitas hujannya. Yang pertama itu kami menghitung TC atau waktu konsentrasinya dulu dengan rumus Kirchhoff menghasilkan 28,035 menit. Dan selanjutnya kita menghitung intensitas hujannya dengan menggunakan rumus Manono-B menghasilkan intensitas 4,072 mm per jam.
Langkah selanjutnya itu menentukan debit banjir rencana. Sebelumnya kami menentukan eh, menghitung koefisien limpasan C berdasarkan tutupan lahan di daerah aliran Sungai Embung Pajajaran dengan luas dasnya itu 0,4258 kilometer persegi dengan koefisien C rata-rata yang didapat itu 0,257247. Sehingga debit banjir rencana yang kita dapat itu ada di 0,124 meter kubik per detik. Lanjut. Untuk analisis debit andalan diperoleh hasil dengan total adalah debit Q80-nya adalah 1,4637 liter per detik atau sekitar 0,00146 meter kubik per detik. Hasil ini diperoleh dari perhitungan Excel. Untuk perhitungan kapasitas tenaga air yaitu head bruto atau jatuh efektif, elevasi titik rencana 4B-nya 781,9, elevasi powerhouse-nya 766, kemiringan lahan antara bak penenang dan powerhouse sama dengan beda elevasi per jarak horizontal dikali 100%, kemiringan sama dengan 15,9 per 122 dikali 100% sama dengan 13,03%. Dilakukan aktan 0,1303 sama dengan 7,42 C. Head bruto sama dengan elevasi titik rencana 4bay dikurangi elevasi powerhouse atau turbin. Dan head brutonya 781, 9 dikurangi 766 sama dengan 15,9 meter. Head loss-nya 10% dikali head bruto sama dengan 10% kali 15,6 sama dengan 1,56 meter. Head efektifnya sama dengan head bruto dikurangi head loss sama dengan 15,9 kurangi 1,56 sama dengan 14,34 meter. Daya yang dihasilkan adalah 0,2059069 kW. Lalu untuk perencanaan bangunan pembangkit, yang pertama kita ada perhitungan muka air, lalu didapatkan lebar dasar salurannya di 0,10 meter, untuk kemiringannya di 0,001, koefisien maningnya di 0,014, dan muka air saat debit andalannya di 0,10 meter. Lalu yang kedua untuk perencanaan intake, yang pertama kita cek debit dulu, yang dimana didapat debitnya itu di 0,01941 meter kubik per detik. Lalu di perencanaan head race itu kita Q sama dengan volume dikali A, yang dimana A itu sama dengan V dibagi debit, yaitu 0,001464 dibagi 0,30, yang dimana hasilnya 0,00488 meter kuadrat. Jadi untuk A-nya itu didapat dari rumus dua H kuadrat, yang dimana H-nya itu 0,00488 per 2, yaitu 0,0494 atau bisa digenapkan menjadi 0,05. Untuk B-nya itu hasilnya di 0,10 meter. Lalu untuk menghitung kemiringan saluran, itu kita pakai rumus yang V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Yaitu di hasil akhir di S-nya itu 0,002413. Untuk perhitungan head race menghasilkan debit rencana yang tadi 0,01464 meter kubik per detik, untuk kecepatannya di 0,30 meter kubik per detik, koefisien maningnya di 0,014, lebar salurannya di 0,10, tinggi saluran airnya di 0,05 meter, untuk kemiringan dasar salurannya di 0,002413, tinggi jagaannya di 0,02 meter, dan tinggi total salurannya di 0,07 meter. Lalu kita menghitung perencanaan bangunan ukur.
yang dimana menggunakan rumus 0,001464 sama dengan 1,71 dikali 0,10 dikali H1 pangkat 2 per 3. Yang dimana H1 pangkat 2 per 3-nya itu dihasilkan 0,008561 dan H1-nya itu 0,04326 atau bisa dibulatkan menjadi 0,0043. Lalu menghitung kedalaman air di atas ambang, yang dimana kedalaman airnya itu kita dapatkan di 0,0384 atau bisa dibulatkan menjadi 0,038 dengan H yang 3,8 cm yang dimana itu di bawah 5 cm, jadi kita menggunakan B-nya itu 0,06. Yang dimana hasilnya nanti untuk H1 pangkat 2 per 3 tadi, itu kita jadinya 0,06007 meter. Untuk hanya berada di 5,55 cm yang dimana itu tuh lebih dari 5 cm. Untuk L-nya kita dapat di 0,12 meter dan untuk R-nya itu kita dapat di 0,012 meter. Jadi untuk rekapitulasinya itu di debit rencana 0,001464, lebar alat ukuran di 0,06, tinggi air di atas ambangnya itu di 0,056, tinggi energi hulunya di 0,060, untuk panjang tadi yang L itu di 0,12 meter, dan jari-jarinya di 0,012 meter. Lalu untuk perencanaan 4B-nya itu kita langsung memperoleh dapatnya itu di panjang bak di 1,2, tinggi muka air di dalam baknya itu 0,10 meter, untuk lebar baknya di 0,60 meter, untuk beda tingginya di 0,30 meter, dan untuk volume desain baknya sendiri di 0,72 meter. Untuk perencanaan pipa pesat atau penstock itu kita menggunakan rumus V sama dengan 0,125 dikali akar 2G kali H efisien tadi, yang dimana hasilnya untuk kecepatan alirannya itu di 2,097 meter per second. Untuk diameternya tadi menggunakan Q andalan, debit andalan per 0,25 kali Pi kali V, yang dimana hasilnya dapat di 30 mm. Sehingga kecepatannya tadi yang V-nya itu dihasilkan 2,0985 meter per detik. Untuk perencanaan posisi pengambilan airnya, itu kita maunya ada di 0,36647 meter. Lalu untuk perencanaan tebal pipa pesatnya, itu kita dapat di 0,0148, yang dimana tebal pipa itu harus ditambah sekitar 1-3 mm untuk cadangan karena pipa pasti berkarat, dan untuk syarat minimum tebal pipa itu nanti perlu diperhatikan, di mana sampai dengan diameter 0,8 meter itu perlu tebal di 5 mm, kalau diameternya 1,5 meter itu tebal pipanya harus di 6, dan kalau misal tebal pipanya di 2 meter yaitu perlu diameternya 2 meter itu perlu tebal pipa di 7 mm. Sehingga diambil ketebalan pipa yaitu 5 mm dengan penambahan penebalan tadi. Jadi tebal pipa yang diperoleh itu rencananya di 7 mm. Dan selanjutnya ada perhitungan estimasi kehilangan energi, di mana perencanaan awal menggunakan diameter pipa pesat 30 mm, itu menghasilkan aliran 2,098 meter per detik. Dan juga berdasarkan perhitungan majelis dengan rumus dari si USB, itu didapat HF-nya 22,93 meter. Tetapi karena nilai HF-nya lebih besar dibanding nilai head brutonya, maka desain dengan pipa 30 mm dinyatakan tidak layak, dan diameter pipa diperbesar menjadi 75 mm.
Untuk perhitungan luas penampang pipanya, itu didapat dengan nilai A sama dengan 0,00442 meter persegi, dan untuk perhitungan kecepatan aliran atau V-nya, itu masih tetap menggunakan debit rencana, yaitu 0,001467, dan didapat V-nya itu 0,33 meter per detik, dan juga menggunakan koefisien Manning untuk pipa baja las atau welded steel itu 0,012. Dan juga kami menghitung kehilangan energi karena saringan kasar itu menggunakan rumus Mossoni. Itu didapat HR dengan rumus K dikali T pangkat 4 per 3 dibagi B dikali sin beta dikali V kuadrat per 2G. Itu nilai HR didapat sekitar 0,00033 meter. Nah, terus juga ada kehilangan energi pada entrance dengan koefisien kerugian masuk untuk mulut pipa tajam yang menjorok ke bak itu 0,5, didapatkan nilai HE-nya 0,0028. Dan yang ketiga itu menghitung kehilangan energi karena gesekan sepanjang pipa, dan pipanya itu sepanjang 122 meter dengan diameter itu 0,075, itu didapat nilainya 0,383 meter. Dan juga kami menghitung kehilangan energi karena belokan pipa. Direncanakan itu terdapat 3 belokan dengan sudut 90 derajat, sehingga koefisiennya itu 0,3 per belokan. Dan total koefisien yang didapat itu 2,1. Dan ketika kami menghitung head minornya, itu didapat nilai 0,0117 meter. Kemudian kami juga menghitung perhitungan head neto atau tinggi jatuh efektifnya. Itu total kehilangan energinya HR ditambah HE ditambah F ditambah H minor, itu didapat 0,40 meter. Juga setelah itu untuk menghitung head netonya, itu head bruto dikurang total kehilangan energi didapat 15,9 dikurang 0,4, itu sama dengan 15,5 meter. Untuk rasionya itu berada di 0,975 atau 97,5%. Maka dengan desain pipa berdiameter 75 meter itu dinilai layak. Juga kami melakukan pemilihan turbin dengan debit yang kecil dan head yang tergolong sedang. Itu turbin yang paling sesuai adalah turbin impuls tipe Pelton atau single nozzle. Turbin ini bekerja secara optimal pada rentang head 10 sampai 200 meter dengan debit kecil karena memanfaatkan energi kinetik dari pancaran air melalui nozzle. Efisiensi turbin diperkirakan sekitar 70%. Dan kami juga menghitung daya aktualnya dengan efisiensi turbin 70%, efisiensi generator 85%, efisiensi transmisi 90%, sudah dapat efisiensi total itu 0,5355 atau 53,55%. Kemudian untuk menghitung daya aktual atau P aktual, itu sama P kali G dikali Q dikali efisiensi total, di mana didapat untuk P aktualnya itu 14,359, kemudian dikalikan dengan headnya 15,5, itu didapat 222,56 watt. Tapi ini daya teoritis air pada H neto, head neto. Kemudian pada daya aktual itu hasil dari daya aktual sebesar 222,56 meter, itu dikali efisiensi total sebesar 0,5335, itu didapat 119 watt atau 0,119 kilowatt per hour. Kemudian untuk energi yang dihasilkan per bulan itu ada di sekitar 85,7 kWh, dan energi per tahun itu sekitar 1028,4 kWh per tahun. Untuk kesimpulan dari perhitungan dan analisis kami, rancangan PLTMA di Embung Pajajaran ini dinilai layak secara teknis hidrolis, namun ditinjau dari aspek ekonomi dan operasional praktis, rancangan ini belum layak untuk dibangun sebagai sumber listrik fungsional. Karena daya yang dikeluarkan sangat kecil, hanya 117 watt, tidak sebanding dengan perkiraan biaya investasi konstruksi yang relatif besar.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami tentang hasil rancangan dan hasil diskusi tentang PLTMH di Bung Pajajaran. Sekian, terima kasih.